Selamat siang masyarakat Toronto, masyarakat Indonesia, apa kabar? Saya Meira dari KJRI Toronto. Saat ini saya akan berbincang-bincang bersama kita ada Bapak Konsul Jenderal RI Toronto, Pak Leonard Huta Barat. Terima kasih Pak Oi, Pak Konjen atas waktunya. Kali ini kita akan berbincang tentang potensi perdagangan dan usaha di Kanada, khususnya di Toronto. Ini bersama saya sudah ada Pak Oi dari Oi Trading. Oi Trading ini adalah salah satu perusahaan distribusi produk-produk Indonesia, khususnya produk makanan. Pak, bisa diceritakan bagaimana awal mulanya membuka usaha di Toronto? Tough question. Santai aja sih Pak. Mulainya karena saya punya family, saya punya orang tua dulunya sebagai entrepreneur, punya perusahaan factory jam di Indonesia. Waktu saya mulai masih sekolah, saya suka bantu orang tua saya dari itu yang membawa saya seperti bisnis keluarga, turut. Bisnis keluarga ya Pak ya. Berarti kira-kira sudah berapa lama Pak ini bisnisnya itu sudah Bapak dirikan sampai sekarang ini? 32 tahun. Lama juga ya Pak ya, survive sampai sekarang. Bisnis Bapak saat corona ini gimana sih Pak? Tempatnya ada, karena kita supply restoran. Ya. Dan karena restoran itu tutup, tidak diminta untuk yang buka. Jadi kita ada impactnya, berarti sale kita juga menurun. Tapi di sektor retailer, karena kita termasuk essential sebagai makanan, supply itu grocery ya Pak ya? Jadi kita survive. Selama 32 tahun Bapak mendirikan usaha ini, bisa diceritakan suka dukanya menjalankan usahanya seperti apa Pak? Dukanya karena itu passion saya. Oke, passion ya. Dukanya ya ada kesulitan dari peraturan dan atau dari Indonesia sendiri. Peraturan dari Indonesia atau peraturan di sini yang mungkin keras, mungkin sulit, mungkin bukan dipersulit, tapi memang untuk menjaga safety food dari sampai sekarang itu waktu ada implementation dari safety food dari kita juga mesti follow. Untuk membuka usaha di Toronto, pertama kali dokumen apa sih Pak yang harus disiapkan, stepnya tuh seperti apa? Itu butuh berapa lama kira-kira Pak? Nomor satu, sebagai importer harus dapatkan license. Oke, license. Import license. Dari Canadian Food Inspection Agency. Kemudian juga untuk produknya dari Indonesia juga mesti ada quality safety, safety. Dan juga kita di sini juga mesti ada dengan new regulation, kita mesti ada traceability. Artinya apa yang kita masukin barang itu produk yang kita masukin dari Indonesia itu, dia mesti garanti itu produk safe untuk human consumption. Dan juga kita sebagai importer dan distributor harus menjamin kepada customer atau kepada klien kita bahwa itu produk itu safe untuk dikonsumsi. Di sini sangat krusial sekali ya Pak. Masalah kesehatan itu tinggi ya. Oi, bisa diceritakan packaging seperti apa yang market Kanada inginkan supaya memenuhi syarat safety food? Nomor satu, ingredient. Ingredients. Ingredient dan juga allergennya mesti di-declare. Jadi kalau produk itu ada mengandung misalnya dairy product, seperti kue kita bilang, dia mesti declare kalau itu mengandung dairy product, atau mendapatkan juga certificated safety certificate dari pabrik bahwa produksi untuk particular itu makanan juga tidak tercampur dengan produksi makanan lain yang mengandung peanut misalnya, untuk menjaga jangan sampai kena alergi. Banyak yang alergik di masyarakat Kanada. Pertanyaan selanjutnya mungkin lebih detail soal pengapalan. Melakukan impor dari Indonesia ke Kanada itu sekitar berapa lama prosesnya Pak? Banyak faktornya ya. Kalau dari pihak Indonesia
tergantung company-nya, tergantung kita mau pergi company yang besar, misalnya seperti Indofood, sebagai contoh yang besar, atau seperti ABC. Dia punya proses. Kalau kita mengeluarkan sukses order, dikasih waktu misalnya 1 bulan untuk proses itu. Kemudian 1 bulan untuk journey travel. 1 bulan ya Pak ya? Jadi udah bilang 2 bulan. Right? Nanti sampai di port, tergantung apa port itu CBSA, karena Border Service Agent bakal periksa, atau Canadian Food Inspection Agency bakal periksa. Kalau dia bakal examine the container, take another bisa 1 sampai 2 weeks. Satu lagi nih Pak, Bapak kan mengimpor ke Kanada beberapa produk Indonesia. Ini kalau misalnya ada UMKM mau ikut join distribusi Bapak itu bisa nggak sih Pak? UMKM. Maksudnya produk Indonesia. Saya kan pernah melihat sambal pecel nih Pak, tapi by Oi Trading. Itu tuh berarti kan itu kan kalau sambal pecel di Indonesia kan banyak Pak, dan itu nggak semuanya kayak bukan perusahaan besar seperti ABC atau Garuda, tapi bisa masuk ke perusahaan Bapak. Itu proses seleksinya seperti apa ya Pak? Boleh dibilang home industry. Ya, home industry. Ya, itu kita ada consolidator di sana yang mencarikan produk yang kita percaya itu perusahaan industri itu safe juga untuk ngirim barang ke ya. Berarti kalau misalnya ada home industry yang ingin juga bergabung dengan Bapak, kemungkinan bisa ya Pak ya? Selama dia memenuhi syarat untuk safety food tadi ya Pak ya? Ya. Sama packaging. Belum lengkap rasanya kalau Pak Konjen, mungkin ada yang mau ditanyakan dengan Pak Oi. Silakan. Jadi artinya produk Indonesia itu bisa masuk ya Pak Oi ya. Jadi tetapi harus mengikuti tadi standar yang ada di sini, pemeriksaannya, kemudian terkait dengan labeling juga. Saya lihat dari sini yang produk ABC ataupun dari Garuda Food, kacang Garuda, di sini bahwa labelingnya bahasa Inggris dan Prancis. Kalau jadi pemasarannya kalau seluruh Kanada berarti Prancis dia harus mencantumkan. Tadi Pak Oi menyampaikan bahwa fakta-fakta nutrisi harus disampaikan karena orang Kanada ini sangat concern masalah kesehatan, berapa kalori dan apa kandungannya, termasuk juga untuk UPC code, jadi barcode. Jadi artinya packaging itu penting di sini. Jadi nggak bisa sekedar barangnya dikirim tapi kemasan standarnya tidak diikuti. Nah, menarik saya lihat tadi yang terkait tadi Pak Oi nyampaikan mengenai safety. Jadi peluang produk makanan Indonesia itu bisa masuk di sini, tetapi sejalan dengan masyarakat yang jumlahnya 37,7 juta 2020 ini untuk populasi Kanada. 81% adalah urban population, jadi penduduk perkotaan. Beda dengan Indonesia, kita 50-50, 50% di pedesaan, 50% di kota. Nah, dari seluruh populasi yang ada, Toronto 3 juta, di wilayah kerja kita ini ada 4 provinsi, hampir 50% populasi Kanada berada di wilayah kerja KJRI Toronto. Jadi kita melihat primary sector food ini penting masuk. Jadi di Indonesia mungkin awareness mengenai gluten free. Tadi misalnya tidak boleh mengandung peanut, kacang, kemudian juga concern mereka kepada organic food. Nah, ini menjadi niche market di sini. Jadi kalau misalnya saya melihat produk Indonesia bisa masuk, tentunya bisa gitu. Bahkan kita lihat untuk saus ABC aja ada market ya di sini. Tetapi memang tadi standar sama yang lain-lain dari ABC Indonesia bisa masuk gitu ya. Kita mengharapkan makin banyak juga produk Indonesia yang bisa masuk. Khusus untuk makanan, kita coba mengenalkan untuk seafood. Karena di grocery yang ada di Kanada ini 20% mengandung untuk kategori seafood atau ikan. Kita melihat kita tidak akan mengekspor misalnya yang Kanada cukup kuat untuk ekspor, misalnya untuk lobster atau misalnya dia punya queen crab. Tetapi kita punya jenis crab yang lain yang bisa kita ekspor.
Kemudian tuna Indonesia juga potensial, punya daya saing. Selama ini tuna dikenal di Kanada itu 70% dari Thailand. Nah, jadi kita perlu pemahaman juga bagaimana memasukkan produk Indonesia yang niche market di sini. Nah, jadi di Kanada juga imigrannya banyak. Jadi ethnic supermarket, ethnic food itu banyak. Jadi itu juga punya pangsa pasar tersendiri. Walaupun 10-20%, tetapi kalau kita bisa masuk ke segmen ini juga tinggi. Jadi kadang-kadang di Kanada juga ada kelompok masyarakat 25% itu yang high value product, 50% itu adalah kelas menengah, kemudian sekitar 30% lagi yang lower class. Nah, jenis produk tertentu saya melihat produk makanan yang premium atau yang high value product juga dicari mereka. Tetapi penting untuk packaging atau kemasan gitu. Jadi ketika di supermarket mereka melihat kemasannya plastik, tampilannya tidak eye catching atau menarik, mereka menghindar. Jadi mereka punya persepsi juga market behaviornya, kalau kemasannya botol bagus, sanitasi sama kemasan tampilan itu menentukan pilihan customer. Jadi artinya bagi kita yang akan memasukkan produk makanan, selain tadi Pak Oi nyampaikan untuk safety sesuai dengan sertifikasi, karena untuk ekspor kan tentu mereka ingin standar yang sesuai dengan sertifikasi. Nah, saya melihat di Kanada ini kita perlu nilai tambah dalam ekspor produk-produk kita selain niche market. Jadi Kanada itu punya konsep fair trade. Jadi kalau produk kita ini punya narasi bahwa kita mungkin mengirimkan produk seperti kopi Indonesia, tapi punya komitmen kopi Indonesia juga terhadap konservasi orang hutan, konservasi hutan tropis. Orang tidak hanya membeli, walaupun mahal, akan beli karena ada nilai di situ. Seperti halnya produk yang lain, Starbucks ketika memasarkan produknya, dia menyatakan ketika ini juga terkait dengan konservasi white tiger di dunia. Orang beli mahal Starbucks daripada Tim Hortons atau mungkin dari second cup. Tapi orang beli. Kemudian produk kosmetik seperti Body Shop, mereka juga mengatakan sebagian keuntungannya, komitmennya untuk anak-anak korban perang di Afrika. Nah, ini kelihatannya customer sekarang sudah punya nilai-nilai values tertentu dalam membeli produk, tidak hanya harga ataupun kualitas. Jadi mungkin ini baik bagi eksportir kita untuk menjajaki juga kalau ada narasi tertentu terhadap produk kita. Itu kadang-kadang kan kita mengirim dengan logistik yang cukup jauh dari Indonesia ke Kanada, biaya transportasi tinggi, tapi dengan nilai-nilai tambahan tadi mudah-mudahan kita bisa bersaing. Jadi itu yang saya lihat di produk-produk kita. Jadi kita coba masuk ke niche market. Seafood tadi misalnya, apakah itu crab meat, apakah itu escargot, apakah itu white shrimp, tuna. Tapi kita juga bisa untuk produk snack tadi, kemudian untuk sambal, kemudian ada di sini Markisa Medan juga, ya pohon pinang. Berarti ini bisa masuk ke pasar kita di Toronto. Kita melihat kalau produk makanan, kita mencari populasinya konsentrasi yang terbesar. Karena yang makan produk ini kan adalah konsumen manusia. Jadi istilahnya di mana konsentrasi masyarakat yang paling besar, berarti itu adalah target pasar kita. Jadi Pak Oi, selama ini dalam 5 tahun terakhir, 55% ekspor kita ke Kanada berada di wilayah KJRI Toronto, impor kita 54% juga KJRI. Tapi itu masuk akal karena 40% konsentrasi berada di Provinsi Ontario dan GTA untuk seluruh Kanada, jadi dari 37 juta ini. Tapi kadang-kadang masyarakat kita menganggap pasar 37 juta itu terlalu sedikit, bukan market. Nah, kalau kita mengatakan market negara itu di atas 100 juta, kita hanya berdagang dengan 14 negara yang penduduknya di atas 100 juta. Kalau kita mengatakan kita hanya berdagang dengan negara yang 50 juta ke atas, itu jumlah negaranya ada 30, Pak. Ya, jadi nggak masuk akal. Tetapi bagaimana kita lihat persepsi, negara ini punya nilai kemampuan membeli tinggi, tapi kualitas juga penting, ya, karena kesadaran kesehatan. Dan masuk ke pasar Kanada yang 37 juta, berbatasan tidak jauh dengan Amerika Serikat yang 330 juta,
dan mereka punya perjanjian khusus sampai Meksiko dan Karibia, berarti ini bisa hub kemana-mana gitu. Jadi itu yang mungkin kadang-kadang masyarakat kita melihat Kanada ini kayak negara yang luas, tapi mungkin isinya hanya polar bear atau di Arktik. Kita memang ada warga Indonesia bekerja di Arctic area, ada Nunavut, selain kita Manitoba, Saskatchewan dan Ontario. Tapi artinya di sini juga tinggi ya. Jadi kita mengharapkan primary sector grocery atau food ini bisa dengan Pak Oi masuk di dalam sektor ini, semakin banyak produk kita masuk gitu. Yang menarik mengenai konsumsi, bahkan karena mereka makin concern masalah kesehatan Pak Oi, tingkat konsumsi per kapita daging merah, red meat dan ayam, chicken itu turun dalam 5 tahun terakhir. Mereka mengarah kepada seafood atau exotic fish karena mereka menilai proteinnya lebih sehat daripada ini. Jadi ada pergeseran dari sisi konsumen di sini karena faktor kesehatan melihat produk-produk tertentu. Mereka bersedia bayar lebih mahal asal kita buktikan secara kesehatan lebih. Nah ini artinya dari sisi marketing kita perlu juga masuk gitu. Karena itu sangat penting. Nah kami mengalami ketika mendorong banyak yang kita harapkan masuk ke kita, sampel itu harus masuk untuk ditujukan kepada buyer yang ada di Kanada. Karena pengiriman sampel sangat krusial. Itu tanggapan saya terkait dengan masalah. Terima kasih Pak Konjen atas paparan peluang produk-produk Indonesia yang mungkin bisa dipasarkan di pasar Kanada. Ini pertanyaan buat Pak Oi. Sejauh ini bagaimana peran pemerintah khususnya KJRI Toronto dalam mendukung bisnis Bapak? Kedepannya kalau bisa memberikan informasi kepada kami bagaimana situasi ekspor di Indonesia, peraturan yang Presiden Jokowi, Pak Jokowi sekarang ada, dan sekarang apakah ada kesulitan, apakah sebagai contoh misalnya ya Indonesia nggak bisa ekspor makanan atau yang mengandung udang atau terasi, mesti ada special permit. Tergantung company besar enggak. Kalau company kecil yang seperti home industry, dia nggak bisa dapetin permit karena mungkin ongkos untuk dapetin license mahal. Tapi company yang besar dia bisa ekspor. Tapi kalau company yang kecil-kecil, bagaimana dia bisa keluarin untuk membangun industri di Indonesia dan juga untuk kami di Kanada untuk mendapatkan produk yang ada demand-nya. Kita mengalami di situ. Nah, itu gimana perwakilan dari Pak Konjen ini KJRI untuk membantu memperlancar, bukan berarti melawan regulasi, regulasi, tapi memperlancar supaya ekspor dari Indonesia bisa lebih meningkat. Ya, jadi mungkin saya tanggapi bahwa jadi peranan perwakilan, kita menyadari sepenuhnya bahwa UMKM itu backbone dari perekonomian. Bahkan PBB meyakini 90% perusahaan di dunia ini itu UMKM. Dan 50% dari yang ada di dunia saat ini dalam global trade untuk memberikan lapangan kerja itu 70%-nya itu di sektor UMKM. 50% GDP dunia itu juga disumbangkan oleh UMKM. Jadi tahun ini 2020 PBB mengeluarkan laporan khusus tentang UMKM karena pandemi Corona, dan kebetulan hari ini tepat tanggal 27 Juni itu telah ditetapkan oleh PBB sebagai Hari UMKM Internasional. Jadi tepat hari ini hari bersejarah deh Pak. Jadi kita komitmennya untuk UMKM juga kita dorong. Benar tadi, untuk ekspor perlu izin, license. Tidak semua orang bisa melakukan ekspor. Dan mereka harus ada regulasi pabean, kemudian hal-hal lain. Jadi kalau misalnya UMKM kita tidak memiliki izin ekspor, tentu produk itu tidak bisa diekspor ke luar negeri. Kemudian kalau produk itu masuk pembatasan yang tidak bisa diekspor saat ini, tentunya juga tidak. Jadi memang aturan-aturan tertentu ada dan bisa berubah sesuai dengan kebijakan pemerintah saat itu. Kita akan sharing bagi eksportir kita. Nah, kendala UMKM memang ketika kita menyampaikan peluang pasar yang ada di luar negeri, termasuk di Toronto atau Kanada,
adalah apakah mereka telah memiliki sertifikasi internasional untuk produk tertentu. Kalau kita ingin ekspor, buyer di luar negeri butuh itu, karena itu standarisasi yang mereka harapkan. Apakah seafood atau non seafood? Kalau makanan ini harus non GMO atau tadi gluten free, atau mereka minta pembuktian ini organic food. Nah ini kan tren di Kanada organic food, dan mereka banyak pingin preferensinya gluten free, non GMO. Jadi ini berarti kan UMKM kita juga harus bisa menuju kapasitas tersebut. Ketika mereka minta untuk sistem labeling juga dari sisi bahasa. Jadi tidak bisa kita mau ekspor hanya bahasa Indonesia, tapi juga harus mencantumkan bahasa Inggris plus tadi bahasa Prancis, tergantung target market yang mereka harapkan, dan juga bagaimana pengurusan untuk barcode ya, UPC code, karena mereka tadi traceability, dia cek ini dari mana asalnya, seperti apa. Jadi pemahaman ini tentu kita akan memberdayakan UMKM kita juga di Indonesia menuju ekspor dari ekonomi kita. Kita yakini tulang punggung perekonomian kita di dalam ekonomi Indonesia juga dari UMKM. Tapi kita mengalami suatu situasi yang luar biasa tahun 2020 dengan adanya pandemi corona, the new normal. Jadi kita tidak bisa lagi pada masa yang lalu, ini suatu keniscayaan. New normal ini ada karakteristik tertentu dalam perdagangan juga. Jadi bagaimana akses kepada barang-barang ini, ada gangguan terhadap global supply and demand chain. Jadi bagaimana kita tetap bisa mensuplai itu. Jadi yang pertama, karakter new normal ini kita memasuki satu proses bahwa ekonomi itu harus bisa memiliki daya tahan. Jadi menyesuaikan kepada external threat adanya virus, semua harus bisa punya protokol baru, mengirim barang, menerima barang, kualitas barang. Jadi ini harus punya daya tahan. Ya, industri ataupun ekonomi yang tidak punya daya tahan akan terdampak besar. Jadi kalau hanya yang kecil mungkin dia susah gitu. Jadi makanya ini menjadi challenge kita bersama di dalam karakter di new normal sekarang. Jadi kita perlu lihat sustainability, kita perlu lihat digitalisasi informasi, dan juga kita harus memiliki ketahanan menghadapi tantangan ekonomi ini. Kita akan menghadapi ini ke depannya. Coronavirus tidak akan hilang sebelum vaksin ditemukan, tapi ekonomi harus berjalan terus. Kita mengharapkan akses kepada sektor ekspor ataupun impor produk makanan tetap masuk, dan kita tetap mendorong untuk ekspor dari Indonesia. Jadi kita berharap ekspor yang dilakukan ke Kanada, ke wilayah Toronto tahun lalu, kita berhasil menurunkan defisit cukup banyak. Dari 2018 kita defisit sekitar 100 juta US dollar, kita kurangi defisitnya sekitar 13 juta US dollar 2019 lalu. Kita harapkan walaupun di tengah-tengah COVID, kita masih bisa dapatkan juga kenaikan ekspor ke wilayah KJRI Toronto ini, Pak. Dengan dukungan Pak Oe di sektor food industry, kemudian food sector, kita tetap optimis kita masih bisa memasukkan produk-produk Indonesia ke Kanada. Baik, terima kasih Pak Konjen. Pak Oi, ini ada pesan yang mau disampaikan ke masyarakat Toronto atau masyarakat Indonesia? Ya, seperti saya tadi katakan, kalau memangnya ada perusahaan-perusahaan yang ingin mengekspor produk yang bisa dikonsumsi di Kanada sini, silakan. Tapi juga tetap harus mengikuti aturan. Terima kasih Pak Oi atas waktunya. Pak Konjen juga terima kasih atas waktunya dan kesempatannya. Bagi masyarakat Indonesia, baik yang ada di Kanada dan Indonesia, jika ada masukan dan pertanyaan bisa menghubungi sosial media KJRI Toronto di bawah